Lu pernah nggak sih nonton anime yang bikin lu nggak bisa tidur semalaman? Bukan karena seru-seru doang, tapi karena lu kayak shock dan kayak ditampar sama realita. Nah, kalau lu belum pernah ngerasain itu, gua ada satu judul yang wajib banget masuk di watchlist lu. Judulnya adalah Attack on Titan. Buat yang masih awam, mungkin lu cuma tahu, oh anime monster gede-gede yang makan orang kan? Iya, itu bener. Tapi itu cuma permukaannya doang, guys. Itu baru kulit luarnya, jir. Coba bayangin gini deh, lu hidup di dunia yang dikepung 3 tembok raksasa, tingginya 50 meter. Tembok paling luar namanya Wall Maria, yang di tengah Wall Rose, dan yang paling dalam adalah Wall Sina. Selama 100 tahun manusia hidup aman di dalam situ, tapi sebenarnya mereka cuma kayak ternak yang dikandangin. Sampai suatu hari muncul Titan raksasa setinggi 60 meter, namanya Colossal Titan, dan dia ngejebol tembok itu kayak ngejebol kardus, cok, gila banget. Dan dari situ semuanya berubah selamanya. Tapi yang bikin Attack on Titan ini beda dari anime lain bukan cuma soal Titannya doang. Ini cerita tentang keputusasaan yang ekstrim lawan keinginan buat bebas yang juga ekstrim. Makanya ada satu kalimat yang sering dipakai buat ngegambarin Attack on Titan. Dunia yang kejam tapi indah. Dan ini bukan klaim asal-asalan, guys. Attack on Titan ini pernah pecahin rekor dunia sebagai anime paling dicari di dunia. Ngalahin serial-serial barat sekaliber The Walking Dead sama Game of Thrones. Bayangin, cok, anime ngalahin serial-serial sebesar itu. Nah, di video ini gue bakal bedah Attack on Titan secara dalam. Mulai dari bagaimana proses produksinya, gimana karakter-karakternya ditulis sampai berhasil bikin penonton ngerasa connect banget. World buildingnya yang katanya nggak punya plot hole sampai ke teori-teori konspirasi yang bikin fans sampai sekarang masih debat di kolom komentar. Jadi kalau lu penasaran kenapa anime ini bisa segede ini impactnya, stay sampai akhir. Karena di ending nanti ada satu teori yang jujur bakal ngubah cara lu lihat endingnya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau bawa kalian masuk ke balik layar dulu. Karena percaya deh, drama di belakang produksi anime ini nggak kalah seru sama ceritanya itu sendiri. Pertama, kita kenalan dulu sama orang yang nyiptain masterpiece ini, Hajime Ishiyama. Lu tahu nggak, inspirasi Titan menyeramkan itu lahir dari pengalaman nyata. Ishiyama waktu kerja part-time di warnet malam-malam di Tokyo. Suatu malam dia ketemu pelanggan yang mabuk berat dan ngamuk gak jelas. Dari situ Ishiyama nyadar satu hal yang akhirnya jadi fondasi seluruh cerita. Makhluk yang paling menakutkan di dunia ini bukan monster, tapi manusia yang gak bisa diajak komunikasi. Coba pikirin lagi kalimat itu, karena nanti lu bakal sadar itu benar-benar jadi inti dari seluruh cerita AOT. Tapi perjalanan AOT buat sampai ke tangan kita itu juga nggak mulus, guys. Awalnya desain manga ini ditolak sama majalah Shonen Jump. Alasannya gambarnya dinilai belum matang. Untung akhirnya Kodansha mau nerima dan dari situ semuanya bermula. Nah, sekarang masuk ke bagian yang sering bikin fans war di Twitter. Perpindahan studio dari WIT ke MAPPA. Season 1 sampai season 3 itu digarap sama Wit Studio, dan jujur aja visual mereka itu masterpiece banget. Terutama animasi 3D manuver gearnya, gerakan terbang pakai kawat itu gila smooth banget, cok, dan bikin nagih. Tapi masalahnya Wit itu studio yang relatif kecil. Beban kerja buat ngegarap skala perang segede season 4 itu sama sekali nggak manusiawi. Akhirnya Wit Studio mundur karena mereka sadar diri nggak akan sanggup mengejar deadline. Disinilah MAPPA masuk. Project ini diambil di saat studio-studio besar lain pada nolak karena deadline-nya emang gila banget. MAPPA akhirnya ngubah pendekatan visual pakai CGI buat Titan-nya biar bisa ngejar tayang. Awalnya banyak yang protes soal kualitas CGI ini, tapi pelan-pelan terutama di babak akhir banyak yang akhirnya ngakuin kalau eksekusinya tetap solid. Satu lagi yang nggak boleh lu lewatin, musiknya. Komposernya bernama Hiroyuki Sawano. Gila banget nih orang, cok. Punya satu teknik khas yang sekarang jadi viral dengan sebutan Sawano Drop. Itu loh pas tiba-tiba orkestra meledak megah banget di momen paling klimaks.
Lagu-lagu kayak Vogel am Kavih sama Ashes on the Fire itu jadi elemen yang bikin emosi lu terbawa abis. Bahkan kadang sebelum lu sadar kenapa lu udah mau nangis. Jadi sebelum kita masuk ke karakternya, penting buat lu tahu, anime sebesar ini lahir dari proses yang penuh tekanan, penolakan, dan bahkan perjuangan studio yang hampir gak ada yang sanggup untuk menyelesaikannya. Dari proses berat itulah lahir karakter-karakter yang jujur. Bakal gue bahas selanjutnya karena ini bagian paling berbobot dari seluruh video ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gue jadi alasan utama kenapa Attack on Titan terasa beda dari anime-anime yang lain. Bukan soal Titannya, tapi soal cara karakternya ditulis. Coba lu inget-inget anime shonen lain, biasanya kan formulanya jelas, ada tokoh baik, ada tokoh jahat. Yang baik berjuang, yang jahat dihancurin. Selesai, gampang dicerna, gampang milih siapa yang harus didukung. Nah, Ishiyama datang dan bilang gak ada yang kayak gitu di dunia gua. Di dunia Attack on Titan, semua karakter nggak peduli di pihak yang mana digerakkan oleh trauma, indoktrinasi sejak kecil, dan yang paling penting mereka digerakkan dengan insting buat bertahan hidup, bukan karena mereka jahat dari lahir atau baik dari lahir. Contoh paling kena itu karakter kayak Gabi sama Rainer. Di awal kemunculan mereka lu bakal ngerasa benci banget, tapi begitu Ishiyama kasih lu lihat dari sudut pandang mereka, dari dunia yang ngebentuk mereka, lu jadi bingung sendiri. Lu masih kesel tapi lu juga ngerti kenapa mereka jadi kayak gitu. Ini yang bikin AOT beda. Karakter nggak diposisikan berdasarkan siapa yang benar. Mereka diposisikan berdasarkan siapa yang lagi pegang kamera, siapa yang sudut pandangnya lagi diikutin di momen itu. Hal kedua yang bikin karakter AOT ini berasa hidup, mereka semua punya cacat. Bukan cacat fisik, tapi cacat logika atau cacat mental yang nggak pernah hilang. Walaupun mereka kuat. Ambil contoh Levi Ackerman. Secara skill, dia manusia terkuat di dunia AOT, tapi secara cerita dia justru salah satu karakter paling tragis karena dia berkali-kali gagal nyelamatin anak buahnya sendiri. Kekuatan fisiknya nggak pernah cukup buat ngatasin rasa bersalahnya. Atau Armin Arledge, dia karakter paling pintar di seluruh cerita, tapi dia juga dihantui terus sama satu pertanyaan, kenapa harus gua yang hidup bukan Erwin? Itu yang biasanya disebut dengan imposter syndrome, ngerasa nggak pantas dapat kesempatan yang dia punya sekarang. Karena itu juga karakter-karakter AOT ini bisa nangis, bisa takut, bahkan ya bener ada yang sampai ngompol pas lihat kematian di depan mata. Nggak ada kekuatan tekad yang tiba-tiba muncul nyelamatin mereka kayak di anime-anime lain. Realitanya kejam dan semua karakter ngerasain itu. Sekarang yang paling menonjol dari semuanya, Eren Yeager. Di awal cerita, Eren itu protagonis klasik, dendamnya simple dan jelas. Gua akan musnahin semua Titan. Lu dukung dia, lu pengen dia menang. Tapi begitu Eren tahu kebenaran tentang dunia luar, begitu dia sadar posisi bangsanya di mata dunia, tujuannya bergeser. Dari menyelamatkan teman-temannya, jadi menyelamatkan bangsanya dengan cara menghancurkan dunia luar. Dan di titik itu, Ishiyama ngelakuin sesuatu yang berani banget. Dia ubah karakter utama jadi ancaman terbesar di ceritanya itu sendiri. Protagonis jadi final boss. Satu lagi yang jarang disadari penonton, meskipun Eren itu karakter utama, dunia AOT tetap jalan walaupun Eren gak ada di layar. Karakter-karakter sampingan punya tujuan hidup sendiri. Mereka bukan cuma tim pendukung buat Eren doang. Jadi kalau lu nanya, kenapa pas nonton AOT lu bisa relate sama hampir semua karakter, bukan cuma yang utama, ya karena dari awal Ishiyama emang gak nulis mereka sebagai pendukung cerita. Dia nulis mereka sebagai manusia yang punya cerita masing-masing. Sekarang kita bahas salah satu hal yang bikin Attack on Titan kerasa beda banget dari awal sampai akhir. Cara Ishiyama bangun dunianya. Kebanyakan anime atau film fantasi di awal cerita biasanya langsung kasih lu peta dunia yang gede, lengkap sama nama-nama negara, kerajaan, dan segala macamnya. Tapi AOT nggak gitu. Ishiyama pakai teknik yang gue sebut sistem kulit bawang. Dunia penonton dibuka pelan-pelan, layer demi layer, dan setiap layer itu bikin lu sadar
Anjir, ternyata dunia gue selama ini kecil banget ya. Layer pertama di season 1, dunia lu cuma seluas distrik Shinganshina. Musuhnya jelas, monster raksasa pemakan manusia. Simple, lu cuma perlu takut sama Titan. Layer kedua, season 2 sampai 3, dunia lu melebar jadi seluas 3 tembok seluruh Paradise. Dan di sini lu baru nyadar, musuh sebenarnya bukan cuma Titan di luar tembok. Ada konspirasi politik di dalam pemerintahan mereka sendiri. Bahkan ada manusia yang bisa berubah jadi Titan dan udah ada di tengah-tengah mereka dari awal. Layer ketiga season 4 ini yang bikin penonton kebanyakan speechless. Ternyata Pulau Paradise yang selama ini lu kira seluruh dunia cuma titik kecil di peta dunia yang jauh lebih luas. Ada Marley, ada negara-negara sekutu, dan ada sistem geopolitik yang kompleks. Dan musuh yang sebenarnya bukan monster, tapi rasisme global dan politik dunia itu sendiri. Coba bayangin guys, dari gue takut dimakan monster di season 1, jadi gue ngerti kenapa rasisme sistemik bisa bikin perang dunia di season 4. Itu jarak yang jauh banget, tapi semuanya nyambung. Nah, yang bikin world building ini makin solid, setiap benda di dunia AOT itu bukan cuma hiasan doang. Semuanya punya alasan logis kenapa dia ada. Contohnya 3D maneuver gear, alat terbang pakai kawat yang jadi ikonik banget itu. Itu nggak dibuat asal keren-kerenan, itu diciptain karena manusia butuh cara buat gerak lincah ngelawan Titan di tengah hutan pohon raksasa. Yang paling penting dari semua ini, karakter dan dunia di AOT itu saling bentuk satu sama lain. Anak-anak di Marley kayak Gabi dan Falco jadi rasis dan radikal karena dari kecil mereka emang dicekokin sistem indoktrinasi militer. Sementara anak-anak Paradise kayak Eren dan Armin jadi haus banget sama kebebasan karena dari kecil mereka dikurung di dalam tembok kayak ternak. Pas dua kelompok yang dibentuk dunia yang beda total ini akhirnya ketemu, benturannya itu bukan cuma perang biasa, itu benturan ideologi yang udah ditanam sejak mereka lahir. Dan itu juga kenapa sampai sekarang cerita AOT ini kerasa solid banget. Oke, sampai titik ini lu udah tahu gimana karakternya ditulis, gimana dunianya dibangun. Sekarang kita ngomongin inti dari semuanya. Ceritanya sendiri ngomongin apa sih sebenarnya? Kalau lu perhatiin, Attack on Titan itu kayak punya dua wajah yang beda banget. Di fase awal, season 1 sampai 3, rasanya itu kayak dark fantasy atau post apokaliptik biasa. Manusia versus monster. Lu nonton buat ngerasain ketegangan, jump scare, sama momen-momen heroik. Di fase akhir season 4, genrenya berubah total. Anime ini tiba-tiba jadi political thriller, war drama. Musuhnya bukan Titan lagi, musuhnya adalah manusia lain dengan ideologi yang beda. Pergeseran genre kayak gini itu jarang banget dilakuin dan biasanya beresiko bikin penonton kehilangan arah. Tapi karena world buildingnya udah dibangun rapi dari awal, ingat sistem kulit bawang tadi, pergeseran ini malah kerasa sangat natural. Kayak emang udah dari awal mau ke sana. Sekarang soal tema, AOT itu sebenarnya berani banget ngangkat hal-hal yang biasanya dihindari di anime mainstream. Fasisme, propaganda militer, rasisme sistemik, sampai indoktrinasi anak-anak sejak dini. Dan inti dari semua tema itu ada satu benang merah. Gimana sejarah itu ditulis sama pemenang dan gimana korban penindasan kalau dikasih kesempatan dan kekuatan bisa berubah jadi penindas yang baru. Siklus kebencian ini terus berulang generasi demi generasi. Ini yang bikin AOT beda dari cerita kebaikan versus kejahatan biasa. Di sini kebebasan satu pihak hampir selalu berarti pengorbanan kebebasan pihak lain. Gak ada yang benar-benar menang tanpa ada yang kalah dengan cara yang menyakitkan. Nah, soal kualitas cerita secara keseluruhan, ini bagian yang jujur aja agak kontroversial. Plusnya, dari segi konsistensi world building, penulisan karakter, dan keberanian ngangkat tema berat, AOT ini diakui secara luas sebagai salah satu cerita terbaik di genrenya. Cara Ishiyama ngeplan detail-detail kecil di awal yang baru klik di belakang, itu level penulisannya yang jarang ditemuin. Tapi minusnya, dan ini yang sering jadi bahan debat, adalah eksekusi di babak-babak akhir. Beberapa keputusan plot, terutama soal motivasi karakter dan kecepatan alur, dianggap terlalu cepat sama sebagian fans. Mereka ngerasa tema-tema berat yang udah dibangun selama puluhan chapter kadang gak dapat ruang yang cukup buat di-resolve dengan tenang. Tapi justru karena itu juga AOT jadi salah satu cerita yang paling banyak diperdebatkan sampai sekarang. Dan debat-debat itu bukan kebetulan, karena ada satu hal yang Ishiyama sengaja sisain buat fans pikirin sendiri, dan itu yang bakal kita bahas di segmen terakhir.
Dan ya, sebelum kita tutup video ini, gue mau kasih lu satu teori dari fans yang jujur pas pertama kali gue denger, gue langsung mikir ulang soal endingnya. Disclaimer dulu ya, ini murni teori dari fans, bukan sesuatu yang dikonfirmasi langsung sama Ishiyama. Tapi entah kenapa, teori ini ngena banget kalau lu konekin sama tema besar AOT yang udah kita bahas dari awal. Sebelumnya lu harus tahu dulu beberapa angka misterius yang emang udah ada di lore resmi AOT. Contohnya, ada yang namanya kutukan Ymir, pemegang kutukan Titan Shifter itu cuma bisa hidup selama 13 tahun dan totalnya cuma ada 9 Titan Shifter di seluruh dunia. Angka-angka ini emang sengaja ditaruh dan jadi bagian penting dari cerita. Terus juga ada tahun 845, itu tahun dimulainya cerita, tahun Walmaria jebol, dan tahun dimana ingatan masa depan Eren pertama kali muncul di episode 1 pas dia kebangun sambil nangis. Nah sekarang ini bagian intinya. Manga Attack on Titan resmi tamat di chapter 139. Fans mulai notice satu hal. Dalam budaya numerologi Jepang, angka 140 itu sering dikaitkan dengan simbol kebebasan sejati atau kesempurnaan. Dan dari situ muncul teorinya. Sebagian fans percaya Ishiyama dengan sengaja nutup chapter ini di chapter 139, satu angka sebelum 140. Bukan kebetulan tapi keputusan yang sadar. Kalau teori ini benar, artinya Eren Yeager, karakter yang dari awal cerita terobsesi banget dengan kebebasan, yang seluruh hidupnya didorong sama keinginan buat bebas dari takdir, pada akhirnya mati tepat satu langkah sebelum dia benar-benar mencapai kebebasan itu. Cerita dihentikan persis di angka 139, bukan 140. Dan menurut fans yang percaya teori ini, itu adalah pesan terselubung dari Ishiyama bahwa siklus kebencian yang udah kita bahas dari awal video ini, yaitu siklus yang terus berulang dari generasi ke generasi, gak akan pernah berakhir, selalu akan berulang. Sekali lagi, ini teori fans, bukan fakta resmi. Tapi coba lu pikir lagi, kalau emang ini sengaja, itu adalah salah satu bentuk storytelling paling halus dan paling menyakitkan yang pernah ada di anime. Jadi balik lagi ke lu, setelah ngebahas semua ini dari produksi, karakter, world building, sampai teori angka tadi, menurut lu, apakah Eren Yeager itu pahlawan atau justru korban terbesar dari dunia yang dia coba untuk selamatkan? Tulis pendapat lu di kolom komentar, dan kalau video ini ngebantu lu lebih ngerti Attack on Titan, jangan lupa subscribe karena masih banyak anime lain yang bisa kita bahas.